Jika Di awal episode, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Park Song-ah yang sedang mengobati seseorang yang kesurupan. Song-ah adalah seorang dukun yang memiliki kemampuan untuk mengusir makhluk halus yang ingin mencelakai manusia. Tidak hanya itu, ia juga mampu melihat hantu dan mengetahui umur seseorang, termasuk kapan orang tersebut akan meninggal dunia. Kemampuan itu diturunkan dari ibunya, yang juga seorang dukun. Sang ibu sangat menginginkan Song-ah meneruskan jejaknya. Namun di balik semua itu, sebenarnya Song-ah hanya ingin menjadi anak biasa. Setelah ia dikenal sebagai dukun, teman-teman sekolahnya menjauh dan memandangnya dengan buruk. Untungnya, ia masih memiliki seorang sahabat bernama Jiho, yang tetap setia berada di sisinya. Bahkan setelah tahu siapa Song-ah sebenarnya di sekolah, seperti biasa, Song-ah dikucilkan oleh teman-temannya. Meski begitu, ia tidak terlalu mempedulikannya karena sudah terbiasa. Apalagi, sebentar lagi akan ada ujian sekolah. Song-ah belajar dengan giat demi bisa lulus dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena terlalu serius belajar, ia sampai tertidur di sekolah dan lupa bahwa banyak orang sedang menunggunya untuk berobat. Setelah terbangun, Song-ah segera pulang. Ia sadar bahwa ibunya pasti akan marah karena ia terlambat. Benar saja, sesampainya di rumah, ibunya memarahinya karena banyak orang sudah mengantre di depan rumah. Sang ibu juga menyuruh Song-ah lebih fokus menjalani peran sebagai dukun, karena menurutnya pekerjaan itu lebih menguntungkan daripada bersekolah. Namun, Song-ah menolak anggapan itu. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya ia ingin hidup seperti anak-anak lainnya, bersekolah, kuliah, dan menjalani hidup normal. Meski tahu hal itu sulit karena kemampuannya melihat hantu dan mengetahui kematian seseorang, Song-ah tetap memohon agar diizinkan melanjutkan kuliah. Ibunya, yang mulai merasa iba, akhirnya mengizinkannya, dengan syarat Song-ah tidak melupakan tugasnya sebagai seorang dukun. Setelah itu, Song-ah kembali menjalankan pekerjaannya sebagai dukun. Ia melayani berbagai macam keluhan dari para klien, mulai dari gangguan makhluk halus, masalah jodoh, pekerjaan, dan lain sebagainya. Setelah itu, hanya tersisa satu orang lagi yang hendak berkonsultasi. Ketika pria tersebut masuk ruangan, Song-ah langsung terpikat oleh ketampanannya. Namanya adalah Gion Yu. Namun, sesaat kemudian, Song-ah terkejut karena melihat pria itu berjalan terbalik di dalam ruangan. Dalam tradisi keluarganya, orang yang terlihat berjalan terbalik adalah pertanda bahwa orang tersebut tidak akan hidup lama lagi. Nenek Gion Yu, yang ikut datang, memohon kepada Song-ah untuk menyelamatkan cucunya. Ia mengatakan bahwa akhir-akhir ini Gion Yu sering mengalami berbagai kejadian buruk dan nyaris celaka berkali-kali, seolah ada sesuatu yang berusaha mengambil nyawanya. Setelah mengetahui bahwa Gion Yu hanya memiliki waktu 21 hari sebelum ajal menjemput, Song-ah pun bertanya kepada Gion Yu apa yang akan ia lakukan jika melihat seseorang menangis sendirian di pinggir jalan, padahal orang itu tidak ia kenal. Gion Yu menjawab bahwa ia akan berdiri di hadapan orang tersebut, namun tidak akan menenangkannya karena mereka tidak saling mengenal. Meski begitu, ia tetap akan berdiri di sana sampai orang itu berhenti menangis. Jawaban itu membuat Song-ah langsung teringat akan masa kecilnya, saat ia pernah menangis sendirian dan merasa ada seseorang berdiri di hadapannya. Ia tidak mengetahui siapa orang itu, tetapi sejak saat itu, ia merasa bahwa ada seseorang yang peduli. Merasa bahwa Gion Yu adalah orang yang baik, Song-ah pun berjanji kepada nenek Gion Yu bahwa ia akan membantu menyelamatkan cucunya. Ia meminta sang nenek untuk kembali datang 3 hari lagi guna mengambil jimat pelindung bagi Gion Yu. Namun, ibunya yang mendengar hal tersebut langsung memarahi Song-ah. Ia sudah mengetahui bahwa usia Gion Yu tidak akan lama lagi, dan marah karena Song-ah berjanji membantu seseorang yang sebenarnya sudah ditakdirkan untuk meninggal. Sang ibu masih menyimpan trauma dari masa lalu, ketika Song-ah juga pernah mencoba menolong seseorang namun gagal. Orang tersebut tetap meninggal, dan Song-ah sendiri nyaris tertabrak mobil saat itu. Ia tidak ingin tragedi serupa terulang kembali. Meskipun demikian, Song-ah tetap bersikeras bahwa ia akan tetap membantu Gion Yu walaupun ibunya melarang. Sang ibu hanya terdiam, lalu bertanya mengapa putrinya begitu ingin menolong Gion Yu. Dengan lantang, Song-ah mengatakan bahwa sejak pertama kali melihat Gion Yu, ia telah menyukainya. Ibunya hanya bisa terpaku mendengar jawaban itu. Keesokan harinya, ketika Song-ah sedang berada di kelas, guru datang dan mengumumkan bahwa akan ada murid baru. Begitu murid itu masuk, semua orang langsung terpesona oleh ketampanannya. Murid baru itu ternyata adalah Gion Yu. Song-ah yang kaget langsung berdiri dan berteriak karena tidak menyangka mereka akan satu kelas. Karena reaksi itu, seorang murid bernama Hayori menghina Song-ah, menuduhnya hanya mencari perhatian. Seperti biasa,
Song Ah hanya tersenyum dan berusaha tak menghiraukannya. Ia sudah terbiasa dihina oleh teman-temannya. Namun, kali ini berbeda. Gyonyu yang tidak tega melihat Song Ah direndahkan, segera membelanya. Ia mengatakan kepada semua orang bahwa Song Ah bisa sekaget itu karena mereka sudah saling mengenal. Setelah kelas selesai, Song Ah mendekati Gyonyu dan bertanya apakah Gyonyu mengenalnya. Gyonyu menjawab bahwa ia tidak mengenal Song Ah, namun ia juga mengingatkan agar Song Ah tidak tersenyum saat dihina, karena hal itu tidak akan menyelesaikan apapun. Perkataan Gyonyu itu membuat Song Ah semakin menyukainya. Selama ini, hanya Jiho yang pernah membelanya, dan sekarang ada orang lain yang juga berpihak padanya. Sementara itu, di tempat lain, Gyonyu terlihat sedang memperhatikan para pemanah yang tengah berlatih. Wajahnya murung, berbeda dengan para atlet yang tampak gembira. Ia lalu teringat masa lalunya, ketika ia pernah mengikuti perlombaan panahan dan berhasil meraih nilai sempurna. Kenangan itu seolah mengingatkannya pada sesuatu yang ia rindukan, tapi kini terasa jauh dari jangkauan. Namun, anehnya, tidak satupun dari rekan setim Gyonyu yang tampak senang atas keberhasilannya dalam pertandingan panahan tersebut. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tetapi kenangan masa lalu itu membuat Gyonyu merasa lelah. Ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah lebih awal. Dalam perjalanan pulang, hantu yang sedang duduk di atas papan toko melihat Gyonyu. Ia melihat aura kematian dan tertarik untuk mencelakainya dengan menjatuhkan papan toko tersebut. Gyonyu yang sudah terbiasa mengalami kecelakaan atau kesialan menduga kalau papan tersebut akan jatuh menimpanya dan ia mulai memperhitungkan kapan papan itu akan jatuh. Kebetulan, Song Ah juga berada di tempat itu dan melihat hantu tersebut sedang merusak papan. Ia segera berlari untuk menyelamatkan Gyonyu. Namun sebelum ia berhasil menarik Gyonyu menjauh, pria itu tiba-tiba memeluknya, seolah sudah menyadari bahwa papan itu akan jatuh. Setelah memastikan Song Ah tidak terluka, Gyonyu menyuruhnya untuk tidak melakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Ia berkata, meskipun Song Ah menolongnya, ia tidak ingin berterima kasih. Lalu ia pergi meninggalkan Song Ah, karena telah berjanji pada nenek Gyonyu untuk menolong cucunya. Song Ah diam-diam pergi menemui Master Bunga, kenalan ibunya yang juga seorang dukun pembuat jimat pelindung. Awalnya, Master Bunga enggan membantu karena takut dimarahi ibu Song Ah. Namun setelah Song Ah memberikan sejumlah uang, ia luluh dan setuju membuatkan jimat tersebut. 3 hari kemudian, Gyonyu dan neneknya kembali ke rumah Song Ah untuk mengambil jimat itu. Namun, saat membaca ramalan terbaru, Song Ah terkejut. Ia melihat bahwa Gyonyu akan meninggal besok karena tenggelam. Ia bingung, kenapa waktu kematian Gyonyu menjadi lebih cepat dari sebelumnya? Meski begitu, ia tetap memberikan jimat buatan Master Bunga. Sayangnya, Gyonyu menolak menerimanya. Ia curiga bahwa Song Ah hanya memanfaatkan situasi demi uang, dan menganggap jimat itu tidak lebih dari penipuan. Kesal dengan tuduhan itu, Song Ah marah dan berseru bahwa ia bukan penipu dan benar-benar ingin menolong. Tapi Gyonyu tetap menolak, karena ia tak ingin Song Ah ikut terkena masalah jika ia tetap bersikeras menolongnya. Keesokan harinya, di sekolah, Song Ah secara tak sengaja melihat bekas jejak tangan misterius di atap yang menuju ke kamar mandi pria. Ia segera menyadari bahwa ada hantu yang sedang berkeliaran di toilet sekolah. Song Ah masuk ke kamar mandi untuk mengusirnya. Setelah menemukan hantu tersebut, yang awalnya terlihat menyeramkan, Song Ah menggunakan kemampuannya untuk menenangkannya. Ia meminta sang hantu wanita untuk tidak mengganggu para murid. Hantu itu pun berjanji akan pergi dan tidak mengganggu siapapun lagi. Namun, tiba-tiba hantu tersebut berubah menjadi agresif saat merasakan kehadiran Gyonyu yang masuk ke kamar mandi. Hantu itu lalu menaiki tubuh Gyonyu, menyebabkan pria itu berhalusinasi seolah tenggelam dalam air dan merasa hidupnya akan segera berakhir. Untung saja, Song Ah berhasil menyelamatkan Gyonyu dengan menggunakan jimat dari Master Bunga untuk mengusir roh jahat yang mencoba membunuhnya. Setelah roh itu berhasil diusir, Gyonyu yang masih kebingungan bertanya apa yang telah Song Ah lakukan padanya. Song Ah menjawab bahwa ia hanya ingin menolong Gyonyu. Akibat ulah Song Ah di toilet, ia dan teman-temannya akhirnya dihukum oleh guru. Mereka diminta menyapu halaman sekolah dan membuang sampah dari kelas. Gyonyu merasa kesal karena ikut terkena hukuman, namun Song Ah justru merasa senang. Menurutnya, lebih baik dihukum seperti ini daripada Gyonyu harus meninggal tenggelam di belakang sekolah. Sementara itu, roh hantu api sedang mengintai siswa yang merokok diam-diam di area belakang. Ketika mendengar suara gonggongan anjing, Song Ah segera berlari ke arah sumber suara dan mematikan puntung rokok yang dibuang oleh siswa tersebut. Ia menyadari keberadaan roh hantu api di tempat itu, lalu menyuruh para siswa untuk pergi dengan alasan ingin menggantikan mereka membersihkan area belakang sekolah. Ternyata Gyonyu diam-diam mengintip dari balik tembok dan berkomentar bahwa Song Ah adalah anak yang aneh. Tanpa mereka sadari, roh hantu api masih terus mengawasi mereka dari kejauhan. Di kuil,
Song Ah berbicara dengan ibunya. Sang ibu mengingatkan bahwa Gyeonyu akan mengalami masa penuh kesialan selama 21 hari karena datang ke kuil dengan posisi terbalik, tanda orang yang akan segera mengalami kemalangan. Ia lalu memberikan 10 jimat kepada Song Ah untuk digunakan melindungi Gyeonyu. Song Ah pun sangat senang dan langsung memeluk ibunya. Keesokan harinya, Song Ah kebingungan bagaimana cara mengambil ponsel Gyeonyu agar bisa menempelkan jimat pelindung di sana. Jiho lalu datang membantu Song Ah dan berpura-pura terjatuh di mejanya Gyeonyu. Lalu dengan mudah berhasil mengambil ponsel Gyeonyu. Tak lama kemudian, nenek Gyeonyu datang ke sekolah membawa camilan untuk teman-teman sekelas cucunya. Saat itu, Song Ah berusaha menutupi wajah agar tidak dikenali. Namun, saat ia sedang menempelkan jimat ke ponsel Gyeonyu, nenek Gyeonyu melihat dan mengenali casing ponsel tersebut dari gambar bunga kuning yang ada di lukisannya. Ia langsung menghampiri dan berkata bahwa ponsel itu milik cucunya. Karena kebetulan searah jalan, nenek Gyeonyu pun mengajak mereka pulang bersama. Dalam perjalanan, tiba-tiba sang nenek tampak kesakitan, meski ia bersikeras mengatakan dirinya baik-baik saja. Tak lama kemudian, Gyeonyu datang dan neneknya langsung memberitahunya bahwa ponsel Gyeonyu telah ditemukan oleh mereka. Nenek Gyeonyu merasa senang karena mengira cucunya sudah punya teman di sekolah barunya. Namun, Gyeonyu malah berkata bahwa mereka bukan temannya. Song Ah pun dengan cepat menyela dan mengaku bahwa mereka benar-benar teman Gyeonyu. Keesokan harinya, Song Ah dan Jiho datang ke rumah Gyeonyu. Mereka sudah menyusun strategi. Jiho akan membawa nenek Gyeonyu pergi berbelanja, sementara Song Ah akan datang belakangan ke rumah. Begitu masuk ke dalam, Song Ah segera mencari tempat untuk menaruh jimat pelindung. Tiba-tiba, Gyeonyu datang dan menyuguhkan minuman kepada Song Ah. Saat Song Ah menyentuh gelasnya, ia merasa Gyeonyu sangat manis karena menyediakan air hangat untuknya. Gyeonyu yang merasa salah tingkah, tiba-tiba ingin mengambil kembali gelasnya. Mereka pun saling berebut gelas, hingga akhirnya air di dalam gelas tumpah. Saat itu, Song Ah membalikkan badan dan mendekati Gyeonyu. Gyeonyu jadi salah tingkah dan menatap Song Ah dengan bingung. Ia mengira Song Ah akan mendekat untuk menciumnya. Namun ternyata, Song Ah hanya ingin mengambil tisu yang ada di belakang Gyeonyu. Karena kaget, Gyeonyu langsung mendorong Song Ah dan berdiri. Tepat pada saat itu, Jiho dan nenek Gyeonyu sudah kembali dari berbelanja. Nenek langsung memasakkan makanan untuk mereka karena mengira semua sudah kelaparan. Nenek Gyeonyu lalu menceritakan kalau cucunya dititipkan kepadanya sehingga sekarang ia mengurusnya. Lalu Song Ah juga mengatakan kalau ia anak adopsi. Sementara itu, Song Ah dan Jiho duduk mengobrol. Jiho bertanya soal kabar bahwa Song Ah adalah anak adopsi. Song Ah menjawab bahwa orang tua kandungnya pernah menitipkannya saat usianya 8 tahun, dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi. Saat itu, Gyeonyu menguping pembicaraan Song Ah dan Jiho dari balik pintu kamarnya. Baru kemudian mereka sadar bahwa mereka sedang berada di kamar Gyeonyu. Ketika Song Ah hendak menempelkan jimat terakhir, ia melihat sebuah kotak di atas lemari. Namun tiba-tiba, Gyeonyu membuka pintu, membuat kotak itu jatuh ke lantai dan menumpahkan isinya. Ternyata kotak itu berisi banyak medali penghargaan milik Gyeonyu saat masih menjadi atlet panahan. Namun perhatian Gyeonyu justru tertuju pada tangan Song Ah yang terlihat kemerahan, seolah terluka padahal ia sedang memegang jimat. Ia bertanya apakah Song Ah baik-baik saja, tapi Song Ah buru-buru menghindar dan beralasan bahwa itu bukan apa-apa. Jiho kemudian berpura-pura kalau dadanya sakit, kali ini untuk mengalihkan perhatian Gyeonyu agar Song Ah bisa menyelipkan jimat terakhir tanpa diketahui. Tiba-tiba, Song Ah mendapat telepon dari neneknya yang mengabarkan bahwa kuil sedang ramai dikunjungi klien yang ingin berobat. Ia pun buru-buru pamit pulang. Namun, sebelum sempat pergi jauh, nenek Gyeonyu mengejarnya di luar rumah dan mengucapkan terima kasih kepada Peri Surga dan Bumi, nama panggilan Song Ah saat menjadi dukun. Song Ah heran, lalu bertanya bagaimana nenek Gyeonyu bisa tahu namanya. Tapi sebelum sempat dijelaskan, ia sudah harus pergi. Kemudian dada nenek Gyeonyu kembali nyeri. Keesokan harinya di sekolah, para murid mulai bergosip tentang Gyeonyu yang dianggap membawa kesialan dan diduga sengaja membakar sekolah lamanya. Akibatnya, mereka mulai menjauhi Gyeonyu karena takut tertular kesialan tersebut. Bahkan di kantin, Gyeonyu menyadari bahwa kabar tentang dirinya telah menyebar luas, sehingga tak ada seorang pun yang mau mendekatinya. Namun, berbeda dengan Song Ah dan Jiho yang justru mendekati Gyeonyu dan duduk bersamanya. Mereka tampak tidak peduli dengan gosip yang beredar. Gyeonyu pulang dari sekolah dan melihat neneknya tengah menyiapkan makanan. Saat ditanya, sang nenek berdalih bahwa makanan itu akan dibawa untuk teman lamanya. Gyeonyu tampak curiga dan akhirnya memutuskan untuk diam-diam mengikuti neneknya. Ternyata, nenek Gyeonyu pergi ke kuil. Di sana, Song Ah menyambut hangat dan menikmati masakan sang nenek. Ia begitu lahap makan karena nenek Gyeonyu memang tahu bahwa ia sangat menyukai japchae. Namun tiba-tiba,
Gyeonyu muncul di kuil dan langsung memarahi Song Ah. Ia menuduhnya hanya memanfaatkan keluarganya demi imbalan. Ia pun memaksa neneknya untuk segera pulang, namun saat itu, Song Ah justru terkejut melihat aura api menyelimuti tubuh Gyeonyu. Ia mulai menyadari bahwa takdir Gyeonyu mungkin benar-benar adalah meninggal dalam kebakaran. Di sekolah, rumor tentang Gyeonyu yang sengaja membakar sekolah lamanya tersebar di kelasnya dan mereka menatap Gyeonyu dengan sinis. Gyeonyu lalu keluar dan membuang sampah demi menghindari tatapan sinis tersebut. Saat Song Ah menanyakan keberadaannya pada Jiho, Jiho dengan nada sinis menjawab bahwa Gyeonyu sedang memilah sampah di sana. Song Ah langsung teringat dengan roh hantu api yang sebelumnya muncul di area tersebut, lalu ia buru-buru menuju gudang. Sesampainya di sana, asap tebal sudah mengepul. Api telah menyala besar di dalam gudang. Gyeonyu berada di dalam dan berteriak meminta tolong, namun tak ada yang mendengarnya. Di tengah kobaran api, muncul roh hantu api, dan Gyeonyu teringat pada seseorang bernama Huina. Song Ah tiba dan mencoba membuka pintu gudang, tetapi pintu terkunci dari dalam. Ia akhirnya mendobrak pintu dengan tubuhnya. Setelah berhasil masuk, ia melihat ruangan sudah dikuasai oleh hantu api. Tiba-tiba, Jiho datang membawa alat pemadam api dan menyemprotkannya hingga api padam. Setelah api berhasil dipadamkan, terlihat Gyeonyu dalam keadaan shock. Song Ah mengulurkan tangannya, dan Gyeonyu pun menggenggamnya. Mereka keluar dari gudang bersama. Tak lama kemudian, mereka dipanggil ke ruang guru untuk membuat laporan kejadian. Namun, guru yang menangani kasus itu menduga Gyeonyu dengan sengaja membakar gudang. Mengingat rumor lama tentang dirinya yang sengaja membakar bangunan sekolah, Gyeonyu tampak menyembunyikan sesuatu. Padahal, ia sendiri nyaris kehilangan nyawa dalam peristiwa tersebut. Guru itu mengatakan bahwa ia sudah meminta keterangan dari Gyeonyu tentang rumor tersebut, tapi Gyeonyu menolak bicara dan memilih menuliskan laporan kejadian dalam bentuk tertulis. Setelah keluar dari ruang guru, Gyeonyu mendapati Song Ah sudah menunggunya di luar. Ia pun mengucapkan terima kasih karena Song Ah telah menyelamatkan hidupnya. Namun, sikap Gyeonyu tetap dingin, bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Song Ah merasa kecewa karena Gyeonyu tidak mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi hingga dirinya dituduh sebagai pelaku pembakaran gudang sekolah. Malam harinya, Song Ah tampak gelisah. Ia mondar-mandir di dalam kuil, memikirkan kejadian siang tadi. Saat sedang melamun, tiba-tiba nenek Gyeonyu datang ke kuil. Padahal hari itu ia tidak membuka layanan untuk tamu. Nenek Gyeonyu mulai bercerita bahwa Gyeonyu sudah mengalami berbagai kemalangan sejak ia lahir. Orang tuanya meninggalkannya, sehingga sejak kecil ia hanya diasuh oleh sang nenek. Ia pun telah diberi jimat perlindungan oleh neneknya sejak kecil. Song Ah merasa iba setelah mendengar kisah itu. Ia menyadari bahwa merawat seorang cucu sendirian pasti sangat berat bagi nenek Gyeonyu. Sebelum pergi, sang nenek menitipkan pesan kepada Song Ah agar tetap menemani Gyeonyu. Karena kini ia benar-benar sendirian. Mendengar pesan itu, Song Ah langsung berlari keluar dengan panik. Saat itu pula ia menyadari kenyataan yang mengejutkan, nenek Gyeonyu ternyata sudah meninggal dunia. Yang datang ke kuil tadi bukanlah manusia, melainkan arwah sang nenek. Sementara itu, Gyeonyu sudah berada di rumah duka, terlihat diam dan larut dalam kesedihan. Ia tampak terpukul dan benar-benar merasa kehilangan. Song Ah akhirnya sampai di rumah duka. Sebelum masuk, ia terlebih dahulu mengenakan cadarnya untuk menyembunyikan identitas. Setelah itu, ia mendekati Gyeonyu yang berdiri sendirian di sudut ruangan. Namun, Gyeonyu tidak menyambut kedatangannya dengan baik. Ia menunjukkan ketidaksukaan dan meminta dukun itu untuk pergi. Meski begitu, Song Ah tetap bertahan dan berkata bahwa ia datang bukan sebagai dukun, melainkan untuk memenuhi permintaan terakhir dari nenek Gyeonyu, yang tak ingin cucunya merasa sendirian di saat seperti ini. Di rumah duka, terlihat Song Ah yang sudah bersiap dengan kehadiran banyak roh yang ikut datang ke ruang duka nenek Gyeonwoo. Namun, bagi Song Ah, tidak ada yang lebih menakutkan dibandingkan tatapan tajam dari Gyeonwoo, yang saat itu sedang menatapnya dari belakang. Tak lama setelah itu, seorang pelayan rumah duka menghampiri Gyeonwoo dan mengatakan bahwa ia perlu memesan minimal 30 porsi makanan. Namun, karena jumlah pelayat sangat sedikit, hanya 19 orang, Song Ah pun meminta bantuan agar ada orang lain yang bersedia datang ke sana. Sementara itu, di tempat lain, ibu Song Ah, yang merupakan seorang jenderal Dongcheon, diminta untuk melakukan ritual pengusiran setan karena di rumah tersebut pernah terjadi 3 kematian misterius. Ritual pun dimulai. Namun di luar dugaan, tiba-tiba bibi Song Ah kerasukan roh jahat. Ia memecahkan sebuah guci dan meminta semua anggota timnya keluar dari rumah tersebut karena ada kutukan besar yang sangat berbahaya. Bahkan untuk dirinya sendiri yang seorang jenderal dukun, karena merasa tak mampu melawan kekuatan kutukan di rumah itu, ibu Song Ah pun mengembalikan uang jasanya dan berpesan agar tidak memanggil dukun lain, karena usaha itu akan sia-sia. Menurut bibi Song Ah, roh di rumah tersebut sangat kuat dan hanya bisa pergi jika ia menginginkannya sendiri.
manusia tak bisa memaksanya. Dalam perjalanan pulang, Ibu Song Ah menemukan sebuah gantungan kunci milik seseorang yang ia kenal bernama Yomwa. Tak lama, Yomwa bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bersepeda. Tanpa mereka sadari, anak tersebut telah diawasi oleh roh jahat. Benar saja, tak lama kemudian anak tersebut mengalami kecelakaan. Kembali ke rumah duka, paman dan bibinya Gyonu datang dan tiba-tiba menangis histeris. Mereka mengatakan bahwa ibunya telah banyak berkorban, bahkan rela menjual seluruh hartanya untuk keluarga. Mereka juga meminta agar ruangan jenazah dipindahkan. Di tengah kekacauan tersebut, paman Gyonu tiba-tiba mendorong Song Ah hingga terjatuh. Ketika ia menarik Gyonu secara paksa, Jiho datang dan melepaskan cengkeraman pamannya dari Gyonu. Dalam perjalanan pulang, Song Ah menelepon Master Bunga dan menanyakan soal jimat palsu yang pernah diberikan kepada ibunya. Ia meminta Master Bunga untuk membuat jimat yang asli. Namun, Master Bunga enggan membantu secara cuma-cuma. Ia justru meminta bayaran berupa partisipasi Song Ah dalam kelas daring membuat jimat demi mendapatkan uang. Sesampainya di rumah, Gyonu terlihat murung dan mengenang mendiang neneknya. Sementara itu, saat ibu dan bibi Song Ah membahas kejadian mistis di rumah terkutuk, Song Ah tiba-tiba masuk ke ruangan, menyalakan lampu, dan bertanya apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan cinta pertamanya. Sang bibi lalu memberikan sebuah buku berbahasa Hanja, semacam kitab, yang berisi panduan untuk menjadi dukun kuat agar bisa melawan roh-roh jahat. Setelah pulang sekolah, Song Ah mendatangi rumah Gyonu karena khawatir akan keadaannya setelah ditinggal sang nenek. Saat berada di sana, Song Ah terkejut karena melihat roh bunuh diri sudah berada di rumah itu. Ia kemudian menasihati Gyonu agar tidak larut dalam kesedihan dan kesendirian. Namun, Gyonu justru memintanya untuk tidak ikut campur. Ibu Song Ah datang ke toko barang-barang antik untuk menanyakan tentang Yeomhwa, yang diketahui sebagai pelanggan tetap di sana. Pemilik toko menjelaskan bahwa selain memiliki kemampuan ilmu hitam, Yeomhwa juga merupakan seorang selebgram terkenal di media sosial, sehingga ia tidak bisa memberikan nomor kontaknya secara sembarangan. Ternyata, Yeomhwa sedang berada di toko tersebut dan diam-diam bersembunyi. Sementara itu, Song Ah datang menemui ibunya dan meminta bantuan untuk menerjemahkan isi kitab berbahasa Hanja yang ia miliki. Ibu Song Ah pun bersedia membantu putrinya demi menyelamatkan cinta pertamanya. Menurut sang ibu, hal paling penting adalah orang yang hendak diselamatkan harus memiliki semangat hidup. Ia berpesan agar Song Ah terlebih dahulu membantu Gyonu menemukan kembali semangat hidupnya. Kemudian, Ibu Song Ah menjelaskan isi kitab tersebut. Ternyata, untuk mengusir roh jahat, jimat yang digunakan harus berbentuk manusia, bukan lagi berupa kertas. Manusia dianggap lebih kuat dan memiliki kehangatan. Jimat akan lebih ampuh jika dituliskan langsung di permukaan tubuh, bukan di atas lembar kertas. Barulah kesialan akan menjauh. Keesokan paginya, saat hendak pergi ke sekolah, dimulailah misi Song Ah untuk menjadi jimat bagi Gyonu dengan terus berada di sisinya. Benar saja, saat itu roh bunuh diri yang selalu mengikuti Gyonu tampak mundur beberapa langkah. Lucunya, Song Ah malah mengajak Gyonu bermain tebak jari agar ia bisa terus menyentuhnya. Di kelas, rumor tentang Gyonu sebagai pelaku pembakaran mulai mereda. Hal ini terjadi setelah pelatih sekolah datang dan memarahi wali kelas mereka. Teman-teman sekelas pun mulai merasa bersalah karena telah menyebarkan rumor yang belum tentu benar. Apalagi ketika Jiho memberitahu mereka bahwa Gyonu baru saja kehilangan neneknya untuk selama-lamanya. Song Ah kemudian menggenggam tangan Gyonu, dan sekali lagi roh jahat itu mundur. Ia pun meminta Gyonu untuk sering-sering menepuk tangannya dan menjaga kontak fisik dengannya, agar roh tersebut menjauh. Song Ah bahkan bertekad untuk terus mengikuti kemanapun Gyonu pergi. Mungkin ia khawatir Gyonu akan nekat melakukan sesuatu yang berbahaya jika sendirian. Ketika Song Ah bertanya kemana Gyonu akan pergi, ia menjawab bahwa ia ingin ke rumah Abu. Di sana, Gyonu mengenang mendiang neneknya, terutama saat dirinya mendapat medali penghargaan sewaktu kecil. Kenangan itu membuat roh jahat semakin menjauh, tanda bahwa Gyonu mulai mendapatkan kembali semangat hidupnya. Tak lama setelah itu, Gyonu memutuskan untuk kembali bergabung dengan klub panahan dan mulai berlatih kembali. Ia tampak bersemangat, dan roh jahat pun semakin menjauh. Hal itu membuat Song Ah sangat bahagia. Saat pelajaran berlangsung di kelas, para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Song Ah ternyata satu kelompok dengan Gyonu. Ia merasa itu adalah takdir yang menyatukan mereka. Jiho juga tergabung dalam kelompok yang sama. Ketika Song Ah melihat ke bawah kursi, ia tiba-tiba menyadari keberadaan roh bayi yang terus mengikuti Do Yeon. Ia pun teringat perkataan ibunya bahwa roh bayi adalah jenis roh yang sangat sulit untuk diusir. Bahkan meski sudah dihibur sekalipun, malam harinya, Song Ah mengikuti kelas daring privat bersama Master Bunga. Di sana,
Ia diajari cara membuat jimat pelindung agar roh bayi tidak berani mendekat. Hal ini karena jimat pelindung biasa yang selama ini digunakan Song Ah tidak mampu menangkal roh bayi. Master Bunga mengatakan bahwa jimat harus dibuat dengan niat yang tulus agar memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan roh bayi. Akhirnya, Song Ah berhasil membuat jimat pengabul dan menempelkannya di bawah mejanya Duyeon untuk membantu menghibur roh bayi tersebut. Di atap sekolah, Gyeonu mengajak Song Ah berbicara secara pribadi. Ia mempertanyakan kenapa Song Ah terus menempel dan seolah-olah selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Namun Song Ah membantah. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak mengikuti Gyeonu, melainkan karena mereka memiliki tujuan yang sama. Song Ah lalu bertanya alasan Gyeonu menyukai panahan dan apa yang ia rasakan saat memanah. Pertanyaan itu membuat Gyeonu mengingat masa kejayaannya, saat ia berhasil memenangkan perlombaan panahan. Namun, di balik kemenangan itu, ia merasa tidak nyaman karena banyak orang membicarakan dirinya sebagai sosok yang terkutuk dan menyalahkannya atas kecelakaan yang menimpa anak lain. Meski merasa bersalah, Gyeonu tetap mampu fokus dan menyelesaikan pertandingan dengan sempurna, bahkan saat angin bertiup sangat kencang. Keberhasilannya membuat penonton memujinya. Song Ah pun ikut memujinya dan mengatakan bahwa ia keren serta hebat. Ia mengusap kepala Gyeonu dengan penuh kelembutan, lalu berkata bahwa ia bangga padanya. Song Ah kemudian menambahkan bahwa ia tahu Gyeonu sudah harus hidup tanpa kasih sayang orang tua sejak kecil. Ia pun bertanya apakah dirinya boleh bersikap baik padanya. Gyeonu mengaku tidak suka dikasihani. Namun Song Ah menjelaskan bahwa ia ingin bersikap baik bukan karena kasihan, melainkan sebagai sahabat. Ucapan itu membuat Gyeonu mengingat kembali perjuangannya, dan perlahan ia mulai memahami niat tulus Song Ah. Rasa nyaman mulai tumbuh di antara mereka. Untuk pertama kalinya, Gyeonu tersenyum saat menatap Song Ah, senyum hangat yang sebelumnya tak pernah ia tunjukkan. Pada saat yang sama, roh bunuh diri yang selama ini mengikutinya perlahan menghilang. Song Ah terkejut sekaligus bahagia. Ia berhasil membangkitkan semangat hidup Gyeonu dan menyadari bahwa usahanya menjadikan dirinya sebagai jimat hidup bagi cinta pertamanya tidak sia-sia. Dengan penuh semangat, Song Ah mengajak Gyeonu melakukan tos sebagai bentuk perayaan keberhasilan mereka. Namun, secara tak sengaja, ia malah menggenggam jari Gyeonu. Gyeonu pun membalas genggaman itu. Mereka saling bertatapan, dan suasana pun menjadi hening sejenak. Song Ah merasa semakin optimis untuk terus melindungi cinta pertamanya dari berbagai bahaya di masa depan. Sejak saat itu, hubungan antara Song Ah dan Gyeonu pun menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Keesokan harinya, Song Ah kembali menjalankan perannya sebagai dukun muda di kuil dan melanjutkan tugasnya sebagai peri Cheonji. Namun, pikirannya masih terganggu oleh kejadian hari sebelumnya bersama Gyeonu. Setiap klien yang datang ia tanyai tentang pendapat mereka jika ada seorang pria yang menggenggam balik tangan seorang wanita. Ia bertanya-tanya apakah itu bisa menjadi tanda adanya ketertarikan. Sementara itu, Gyeonu terlihat sedang berlatih panahan. Namun, pikirannya juga melayang memikirkan Song Ah, hingga membuatnya kesulitan untuk fokus saat memanah. Di rumah Abu, Yeomhwa mendatangi tempat persemayaman nenek Gyeonu. Rupanya, ia mengenal nenek Gyeonu secara pribadi. Pada saat yang sama, Song Ah dan ibunya kembali datang ke rumah terkutuk. Sebelum memasuki tempat itu, Ibu Song Ah mengikat tali pada pergelangan tangan mereka berdua dan menaburkan tanah merah di sekeliling area rumah. Ia menyampaikan bahwa tujuan mereka ke sana bukanlah untuk meminta bantuan roh, meskipun terlihat sedikit gugup saat harus berhadapan kembali dengan kekuatan roh yang berada di dalamnya. Ia juga berdalih bahwa ia yakin akan berhasil dalam ritual berikutnya. Saat berbicara dengan ibunya, Song Ah dengan penuh semangat menyampaikan bahwa ia sudah menjaga Gyeonu selama 13 hari dan hanya tersisa 8 hari lagi. Ibunya hanya tersenyum melihat antusiasme putrinya dalam memperjuangkan cinta pertamanya. Ia kemudian memberikan pesan kepada Song Ah agar menghindari pertarungan yang tidak bisa dimenangkan, dan jika perlu, tidak ragu untuk berbohong. Meskipun begitu, Song Ah belum sepenuhnya memahami maksud nasihat tersebut. Di waktu yang sama, beberapa konten creator terlihat sedang membuat siaran langsung di sekitar rumah terkutuk. Mereka akhirnya bertemu dengan Song Ah dan ibunya. Ibu Song Ah menyuruh mereka untuk segera pergi. Namun kedua pemuda itu malah menantang sambil terus merekam. Song Ah pun sengaja memperlihatkan pedang milik ibunya, hingga membuat kedua konten creator tersebut ketakutan dan kabur. Namun tanpa sepengetahuan Song Ah dan ibunya, dua orang tersebut ternyata kembali masuk diam-diam ke rumah terkutuk untuk melanjutkan siaran mereka. Salah satu dari mereka menemukan sebuah cincin di dalam rumah, yang kemudian menyebabkan suasana berubah menjadi mencekam. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka kerasukan roh jahat. Keesokan harinya, Song Ah hendak membuat jimat berbentuk manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab kuno, yaitu jimat yang memiliki mata, hidung, dan mulut.
Ia menemukan sebuah pelembab bibir miliknya yang dirasa sesuai untuk dijadikan jimat tersebut. Namun, ia merasa bingung bagaimana cara memberikannya, sebab bentuk jimat kali ini tidak seperti biasanya. Setelah berpikir sejenak, ia beralasan bahwa cuaca sedang cerah, dan pastinya Gyeonu akan membutuhkan pelembab bibir. Maka, ia pun memberikannya. Gyeonu tampak menerimanya meskipun dengan sedikit rasa malu, dan Song Ah pun sempat salah fokus pada bibir Gyeonu. Di saat itu, Song Ah terlihat masih malu dengan kejadian sebelumnya. Jiho memperhatikan perubahan tersebut dan bertanya kepada Gyeonu tentang kondisi Song Ah hari itu. Gyeonu pun tidak tahu penyebabnya. Ketika Gyeonu mencoba memeriksa suhu tubuh Song Ah dengan menyentuh dahinya, Song Ah menarik jarinya dan mengatakan bahwa ia hanya sedang ingin bermain-main dengan tangan Gyeonu. Jiho yang melihat interaksi itu tampak menunjukkan rasa cemburu. Sesampainya di sekolah, Song Ah dan Gyeonu bertemu dengan Doyeon. Roh bayi masih terlihat menempel di kaki Doyeon, namun kali ini roh tersebut sedang tertidur pulas berkat jimat yang telah dibuat Song Ah sebelumnya. Song Ah sempat merasa khawatir roh bayi itu akan berpindah ke Gyeonu, sehingga ia secara refleks menarik dasi Gyeonu untuk mencegahnya mendekat. Gyeonu tampak tidak terganggu, bahkan justru terlihat senang. Sementara itu, Jiho merasa bingung melihat perubahan sikap Gyeonu terhadap Song Ah. Saat waktu makan siang tiba, Gyeonu dan Jiho sudah terlebih dahulu menunggu kedatangan Song Ah. Ketika Song Ah datang, ia langsung duduk di sebelah Gyeonu, bukan di sebelah Jiho seperti biasanya. Hal itu membuat Jiho kesal, hingga ia menegur Song Ah dan memintanya untuk pindah tempat duduk. Namun sebelum sempat pindah, ketua kelompok tiba-tiba datang dan duduk di sebelah Jiho, sedangkan Doyeon mengambil tempat di samping Song Ah. Ketika mereka hendak mulai makan, tim disiplin sekolah datang dan meminta para siswa yang duduk di meja seberang mereka untuk pindah tempat. Di saat itu, perhatian Song Ah malah teralihkan karena ia melihat roh anjing berada di dekat mereka. Gyeonu yang melihat Song Ah tersenyum salah paham, mengira senyuman itu ditujukan kepada ketua kelas bernama Jin Uen. Sepulang sekolah, Gyeonu secara tak terduga bertemu dengan Yeomhwa di dekat rumahnya. Gyeonu ternyata mengenal Yeomhwa. Dalam pertemuan itu, Yeomhwa mempertanyakan tentang jimat yang digunakan Gyeonu dan merasa bingung mengapa jimat tersebut ditulis di atas foto-foto keluarganya. Ia juga menyampaikan bahwa ayah Gyeonu sebenarnya khawatir jika Gyeonu sampai muncul di hadapannya, meskipun alasannya masih belum jelas. Lalu, secara tiba-tiba, Yeomhwa menaburkan garam ke tubuh Gyeonu. Sementara itu, dua siswa yang dikenal sebagai penyebar gosip di sekolah sedang membicarakan video viral mengenai rumah hantu yang sempat dikunjungi oleh para konten creator. Mereka menyebutkan bahwa salah satu dari pembuat konten tersebut ditemukan telah meninggal dunia. Dalam video tersebut, muncul sosok dukun yang sangat mirip dengan peri Cheonji. Salah satu siswa mulai menyadari bahwa wajah peri Cheonji mirip dengan Song Ah, sehingga ia mencoba menutupi wajah Song Ah untuk mencocokkan penampilannya. Ketika diyakini bahwa keduanya memang orang yang sama, kelas pun menjadi heboh. Tidak lama setelah itu, Jiho dan Gyeonu datang. Gyeonu terlihat marah pada siswa yang menuduh Song Ah. Kemungkinan karena siswa itu juga pernah menyebarkan rumor bahwa Gyeonu adalah pelaku kebakaran. Gyeonu bahkan nyaris melayangkan pukulan karena tidak terima Song Ah difitnah. Ia pun pergi keluar lalu dikejar oleh Jiho dan Song Ah. Tampak Gyeonu marah dengan Song Ah yang tidak menyangkal tuduhan tersebut dan malah tersenyum. Apalagi Gyeonu sangat membenci dukun. Di tempat lain, ibu Song Ah berada di depan rumah terkutuk. Ia mengetahui bahwa pihak kepolisian telah menemukan jenazah di dalam rumah tersebut. Ia menyadari bahwa kejadian itu kemungkinan besar akibat dua pemuda yang nekat masuk ke rumah itu pada malam sebelumnya. Karena tidak ingin ada korban berikutnya, ia dan Song Ah pun memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan. Dalam ritual tersebut, mereka menaburkan garam ke kendi emas dan membakar kertas putih sebagai simbol pembersihan dari kekotoran. Namun saat ibu Song Ah membakar kertasnya, ia tiba-tiba teringat masa lalunya bersama Yeomhwa. Ia mengenang bahwa dirinya dan Yeomhwa dulunya seperti dukun dengan jalan yang saling bertolak belakang. Tangan ibu Song Ah terluka akibat api yang menyala saat itu, hingga ia memutuskan untuk menghentikan ritual dan memilih pulang. Dalam perjalanan pulang, Song Ah dan ibunya tidak sengaja bertemu dengan Gyeonu yang juga sedang dalam perjalanan pulang. Song Ah langsung memalingkan tubuh dan meminta ibunya untuk segera pergi karena Gyeonu berada di belakang mereka. Saat mereka hendak berlari menjauh, Gyeonu mengejar dan menghentikan langkah mereka. Ia kemudian mengatakan bahwa teman sekelasnya, Song Ah dituduh sebagai dukun dalam video yang sedang viral, dan memintanya untuk membuka cadar penutup wajah agar tidak salah paham. Namun, ibu Song Ah tidak mengizinkan Song Ah membuka cadarnya begitu saja. Gyeonu lalu meminta maaf, karena sebelumnya ia telah menyuruh seseorang untuk mengambil foto dukun tersebut. Ia mengaku,
Hal itu dilakukan karena rumor di sekolah menyebutkan bahwa Song Ah adalah peri Cheonji yang viral itu. Malam itu, Gyeonu mengirim pesan kepada Song Ah, mengatakan bahwa ia ingin berbicara dengannya saat itu juga. Song Ah yang sedang berada di luar langsung bergegas hendak pulang. Namun ia khawatir tidak akan sempat menemui Gyeonu tepat waktu. Ketika mereka melewati sebuah toko pakaian, keduanya memutuskan untuk mampir dan membeli baju baru. Song Ah bahkan langsung mengganti pakaiannya di toko tersebut. Gyeonu kemudian kembali mengirim pesan dan meminta Song Ah untuk menemuinya di taman. Song Ah pun berlari ke taman yang dimaksud, meski Gyeonu sendiri saat itu belum sampai di sana. Setelah membaca pesan balasan dari Song Ah, Gyeonu pun ikut berlari menuju taman. Setibanya mereka di taman, tiba-tiba seluruh lampu padam dan suasana berubah menjadi gelap gulita. Song Ah merasakan banyak roh jahat yang mulai mendekat ke arah Gyeonu. Ia pun segera menyentuh tangan Gyeonu untuk melindunginya. Gyeonu sempat kebingungan dengan sikap Song Ah itu, hingga ia teringat kembali kenangan masa kecilnya, saat sang nenek pernah membawanya menemui dukun bernama Yeomhwa. Ia baru menyadari bahwa itulah alasan mengapa Yeomhwa mengenal neneknya dan datang ke rumah Abu waktu itu. Dalam situasi gelap itu, Song Ah memeluk Gyeonu dan memintanya untuk tidak terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia berjanji akan menjaga Gyeonu dari segala hal buruk yang mungkin menimpanya. Gyeonu pun membalas pelukan itu. Saat mereka saling berpelukan, lampu-lampu taman tiba-tiba menyala kembali, seolah energi baik telah muncul di antara mereka. Namun setelah sadar bahwa mereka sedang saling berpelukan, keduanya menjadi canggung dan malu. Keesokan paginya, Song Ah sudah menunggu di depan rumah Gyeonu untuk berangkat sekolah bersama. Kali ini, ia mengajak Gyeonu naik sepeda berdua. Jiho yang juga ingin berangkat bersama mereka tanpa terlambat, karena Song Ah dan Gyeonu sudah lebih dulu berangkat. Sesampainya di sekolah, Song Ah mengajarkan Gyeonu cara melompati pagar belakang sekolah, sebuah kebiasaan buruk yang biasa ia lakukan jika datang terlambat. Di sisi lain, ibu Song Ah mendatangi kuil tempat Master Bunga berada. Ia bertanya soal rencana yang mungkin sedang dirancang oleh Yeomhwa. Master Bunga kemudian menghubungi Yeomhwa lewat telepon, namun Yeomhwa meminta agar mereka tidak ikut campur urusannya, karena saat itu ia sedang berada di rumah terkutuk. Sore harinya, setelah pulang sekolah, Song Ah pergi sendirian untuk mempersiapkan ritual di rumah tersebut. Ia membawa sebuah lampion besar seorang diri. Setibanya di sana, ia mendapati bahwa Yeomhwa sudah lebih dulu berada di dalam dan sedang melakukan ritual pemanggilan roh-roh jahat. Saat Song Ah meletakkan lampionnya dalam kondisi napas yang masih terengah-engah, Yeomhwa keluar dan menemuinya. Ia mengaku sebagai dukun yang dipanggil oleh Bibi Song. Ketika Song Ah hendak masuk ke dalam rumah, Yeomhwa berdalih bahwa ia ingin memeriksa perlengkapan ritual terlebih dahulu. Di tempat lain, Gyeonu menerima tantangan dari pelatih klub panahan. Untuk membuktikan kesungguhannya bergabung, ia diminta berjalan ke rumah terkutuk yang sedang viral, lalu kembali ke lapangan. Meskipun ragu, Gyeonu menyanggupinya. Kembali ke rumah terkutuk, Yeomhwa memperhatikan Song Ah yang memakai cadar untuk menutupi wajahnya. Ia kemudian membuka cadar itu secara tiba-tiba. Song Ah merasa tidak nyaman dan meminta cadarnya kembali, tetapi Yeomhwa memintanya menari terlebih dahulu. Akhirnya, Song Ah menyetujui permintaan itu dan mulai menari bersama lampion. Pada saat bersamaan, Gyeonu sedang berjalan menuju rumah angker itu. Dalam perjalanannya, ia terus memikirkan Song Ah yang telah berjanji akan mendampinginya. Dan hal itu membuatnya merasa tidak takut lagi. Saat Song Ah sedang menari dengan penuh semangat dan terlarut dalam gerakan, Gyeonu tiba di lokasi dan tanpa sengaja melihatnya. Ia terkejut saat melihat Song Ah mengenakan pakaian dukun dan tidak memakai cadar. Gyeonu terdiam, tidak menyangka bahwa sosok Song Ah ternyata adalah peri Cheonji, dukun yang selama ini viral dan menjadi perbincangan banyak orang. Saat Gyeonu memergoki Song Ah sedang menari bersama Yeomhwa, ia menatap Song Ah cukup lama dengan ekspresi kecewa, seolah merasa telah dijebak oleh Yeomhwa. Tanpa berkata sepatah kata pun, Gyeonu langsung pergi meninggalkan mereka dengan wajah marah. Dalam keterkejutannya, ia baru menyadari bahwa selama ini Song Ah ternyata adalah seorang dukun. Karena terlalu syok, tubuhnya sampai tak sanggup menahan beban emosinya dan ia jatuh terduduk. Song Ah berusaha mengejarnya dan menemukan senter milik Gyeonu yang tertinggal. Ia mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menangis, meskipun di dalam hatinya ia merasa sangat bersalah. Saat Gyeonu berjalan menjauh, ia justru bertemu dengan kelompok pembuli. Dalam kondisi emosinya yang tidak stabil, Gyeonu terlihat sudah tidak memiliki semangat untuk melawan. Ia bahkan ditendang hingga terjatuh. Dalam keadaan frustrasi dan sedih, ia bertanya dengan suara bergetar, apakah dirinya harus menjadi lebih menderita lagi. Kelompok itu hanya bisa kebingungan melihat Gyeonu menangis, tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, Song Ah masih berusaha mengejar Gyeonu dan melihat banyak roh jahat berkumpul di sekitarnya.
Ia mencoba menyentuh tangan Gyeonwoo untuk melindunginya, tetapi efek jimatnya sudah tidak bekerja lagi, kemungkinan besar karena dirinya sempat dijampi-jampi oleh Yeomhwa sebelumnya. Akhirnya, ia menaburkan garam ke arah roh-roh jahat yang mendekat. Song Ah kemudian berkata bahwa sebenarnya ia ingin memberitahu Gyeonwoo tentang siapa dirinya sejak awal. Namun karena tahu Gyeonwoo sangat membenci dukun, ia menunda niatnya sampai misinya selesai. Di rumah terkutuk, Ibu Song Ah, Bibi Song Ah, dan Master Bunga datang untuk memeriksa situasi. Mereka terkejut melihat bahwa rumah tersebut telah dirapal dengan mantra oleh orang lain, dengan tujuan agar roh di dalamnya berubah menjadi dewa jahat. Mereka bertiga kemudian menyegel rumah itu dari luar demi mencegah korban berikutnya. Mereka menempelkan jimat di pintu dan melakukan ritual pembersihan. Saat dalam perjalanan pulang, Master Bunga sempat tanpa sengaja menyebutkan bahwa kemungkinan besar Yeomhwa adalah dalang dari semua kekacauan itu. Di rumah, Ibu Song Ah mendapati putrinya sedang murung. Ia awalnya mengira Song Ah akan bercerita soal apa yang terjadi di rumah kosong. Namun ternyata Song Ah malah mengatakan bahwa rahasianya sebagai dukun sudah diketahui oleh cinta pertamanya, Gyeonwoo. Hal itu membuat ibunya tak bisa berkata-kata di kamarnya. Sementara itu, Ibu Song Ah masih memikirkan kondisi rumah terkutuk itu. Master Bunga sempat menyebut bahwa untuk menjadikan roh sebagai dewa jahat, setidaknya dibutuhkan pengorbanan 100 manusia. Saat keluar dari kamar, Song Ah langsung ditanyai Master Bunga mengenai pertemuannya dengan Yeomhwa. Master Bunga lalu menunjukkan sebuah video di mana Yeomhwa menjadi narasumber di acara televisi. Song Ah membenarkan bahwa ia memang bertemu dengan Yeomhwa di rumah kosong dan bahkan sempat menari bersama Lentera Bunga. Mereka yang mendengar cerita itu merasa terkejut. Namun dengan nada santai, Master Bunga justru berkomentar bahwa menari dengan Yeomhwa adalah tindakan yang berbahaya. Bahkan lebih baik merokok bersama orang tua daripada berurusan dengan Yeomhwa. Dalam video itu, Yeomhwa menyampaikan bahwa kemampuan melihat hantu bukanlah anugerah, melainkan sebuah kutukan. Keesokan harinya, Song Ah masih berdiri di depan rumah Gyeonwoo, berharap bisa berangkat sekolah bersama. Namun Gyeonwoo hanya bersikap cuek dan tak menghiraukannya. Sesampainya di sekolah, mereka dicegat oleh Jiho. Jiho menanyakan apakah mereka sedang bertengkar karena keduanya terlihat diam dan canggung. Song Ah hanya menjawab bahwa tidak ada apa-apa, sementara Gyeonwoo langsung masuk ke kelas tanpa sepatah kata pun. Tak lama kemudian, Song Ah mengajak Jiho dan Gyeonwoo ke atap sekolah. Di sana, dengan jujur ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang dukun dan telah bekerja paruh waktu sebagai dukun sejak usia 16 tahun. Ia juga mengakui bahwa dirinya adalah orang yang muncul dalam video viral beberapa waktu lalu. Song Ah menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengenyam pendidikan SD dan SMP, dan selama ini merahasiakan jati dirinya karena ingin menjadi murid biasa seperti remaja lain seusianya. Namun, semuanya berubah sejak ia bertemu Gyeonwoo, seseorang yang diketahui sangat membenci dukun. Meski begitu, ia tetap ingin menjadi teman Gyeonwoo dan menyampaikan permintaan maafnya. Gyeonwoo kemudian bertanya mengapa Song Ah ingin berteman dengannya. Song Ah hanya bisa terdiam dan tampak bingung mencari jawaban. Perasaan campur aduk membuatnya muak, apalagi setelah melihat Gyeonwoo pergi begitu saja meninggalkannya dalam diam. Jiho sempat ingin membela Song Ah, tetapi ditahan olehnya. Setelah itu, Song Ah memberitahu Jiho bahwa ia tak bisa begitu saja mengungkapkan siapa saja yang akan meninggal dalam 21 hari. Karena hal itu baru boleh disampaikan jika orang tersebut sudah berhasil diselamatkan. Jiho kemudian bertanya berapa hari yang tersisa, dan Song Ah menjawab bahwa tinggal 5 hari lagi. Di kuil, Ibu Song Ah berencana untuk menemui Yeomhwa. Namun, Master Bunga merasa usaha tersebut hanya akan membuang waktu. Ia mengatakan bahwa jika Yeomhwa tak juga bisa ditemui, itu artinya perempuan itu memang sudah berniat mengabdi pada dewa jahat. Namun, Ibu Song Ah tetap bersikukuh bahwa Yeomhwa harus ditemukan. Kembali ke aktivitas sekolah, saat pulang dari kegiatan kelompok, Song Ah kembali memperhatikan hantu bayi yang sedang tertidur di kaki Doyeon berkat jimat sebelumnya. Doyeon yang merasa risih bertanya kenapa Song Ah terus memperhatikan kakinya. Saat mereka berjalan, Doyeon tiba-tiba melihat sosok ibu-ibu dengan kondisi mental yang tampak terganggu. Ia berusaha menghindar dan bersembunyi, tapi tetap terlihat. Ibu tersebut lalu membuat keributan dan menuduh Doyeon sebagai pencuri serta menuntut agar anaknya dikembalikan. Dalam kekacauan itu, Song Ah mencoba menjaga agar hantu bayi tidak semakin mengganggu Gyeonwoo. Setibanya di perpustakaan untuk mengerjakan tugas kelompok, pikiran Song Ah masih dipenuhi oleh kekhawatiran akan hantu bayi. Ia teringat ucapan ibunya bahwa jika hantu bayi menangis, akan terjadi kekacauan besar. Saat Gyeonwoo datang, aura gelap mulai muncul kembali, membuat hantu bayi hampir menangis. Song Ah mencoba menghibur hantu tersebut, namun tidak berhasil. Ia lalu mencoba menyentuh tangan Gyeonwoo lagi agar bisa menjadi jimat pelindung, tetapi itu pun tak mempan.
Bahkan terjadi benturan energi yang cukup kuat hingga menyebabkan gelas pecah. Saat itu, Song Ah juga melihat luka di tangan Gyeonwoo. Sepulang dari tugas kelompok, Song Ah berkata pada Doyeon bahwa ia ingin main ke rumahnya dan menjadi temannya. Doyeon agak heran, lalu menyangka bahwa Song Ah hanya ingin belajar dari dirinya yang sudah menyelesaikan tugas presentasi lebih cepat. Di kamar Doyeon, Song Ah melihat banyak koleksi boneka, termasuk boneka arwah. Ia juga memperhatikan bahwa ada benang spiritual yang menghubungkan hantu bayi dengan salah satu boneka tersebut. Song Ah pun bermaksud membeli boneka itu. Namun Doyeon menolak, karena itu adalah boneka kesayangannya. Ia meminta Song Ah untuk segera pulang. Malam harinya, Song Ah curhat pada Master Bunga. Ia mengatakan bahwa jimatnya sudah tak mempan lagi terhadap Gyeonwoo. Namun, Master Bunga menegaskan bahwa semua jimat yang dibuatnya seharusnya tetap ampuh, baik itu jimat biasa maupun jimat manusia. Ia lalu bertanya sejak kapan kekuatan jimat itu tak lagi berfungsi. Namun, Song Ah malah bingung dan tidak bisa mengingat jelas. Melihat kebingungan itu, Master Bunga akhirnya menawarkan Song Ah jimat baru. Di rumah, Gyeonwoo menemukan pelembab bibir pemberian Song Ah. Karena kecewa, ia membuangnya begitu saja. Keesokan harinya, saat mereka mengerjakan tugas kelompok di perpustakaan, suasana antara Song Ah dan Gyeonwoo tampak canggung. Temannya pun menegur mereka agar tidak bertengkar karena sejak tadi hanya diam saja. Gyeonwoo lalu berjalan menjauh menuju rak buku. Sementara itu, Song Ah memperhatikan bahwa hantu bayi yang berada dekat Doyeon terlihat mulai akan menangis. Hantu itu tampak ketakutan terhadap Gyeonwoo. Menyadari situasi yang mengkhawatirkan, Song Ah segera mengikuti Gyeonwoo ke antara rak-rak buku. Gyeonwoo sendiri seolah sudah memiliki firasat buruk bahwa sesuatu akan terjadi. Tiba-tiba, Gyeonwoo memeluk Song Ah dan mengatakan bahwa ia tahu jimat yang diberikan Song Ah ditujukan untuk melindunginya. Tak lama, hantu bayi itu benar-benar menangis, dan energi spiritualnya begitu kuat hingga menyebabkan rak buku di sekitarnya roboh. Gyeonwoo pun terjatuh dan kehilangan kesadaran, hingga akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Di tengah kekhawatirannya, Song Ah teringat pada perkataan Master Bunga malam sebelumnya, bahwa kekuatan jimat, baik jimat biasa maupun jimat manusia, bergantung pada ketulusan niat si pembuat. Ia pun mencoba mengingat sejak kapan kekuatannya mulai menghilang. Jiho kemudian datang untuk menenangkan Song Ah dan menawarkan bahunya agar Song Ah bisa bersandar. Mereka berbicara di luar rumah sakit. Song Ah mengungkapkan bahwa jimatnya tidak lagi bekerja pada Gyeonwoo, namun ia belum menyerah. Ia masih ingin menyelamatkan Gyeonwoo dengan berbagai cara dan berharap bisa tetap menjadi jimat manusia baginya, agar keberadaannya dianggap penting oleh cinta pertamanya. Saat Jiho menanyakan rencana selanjutnya, Song Ah mengaku masih memikirkannya, namun ia telah menyiapkan jimat baru dari Master Bunga. Jiho pun menawarkan bantuan untuk menyelipkan jimat tersebut ke barang milik Gyeonwoo. Saat Gyeonwoo sedang berlatih, Jiho mencuri kesempatan untuk memasukkan jimat itu ke dalam ponsel Gyeonwoo. Namun, ketika ia hendak membuka casingnya, tiba-tiba ponsel itu berdering dan Jiho secara tak sengaja menjawabnya. Dari seberang, terdengar suara tangisan. Gyeonwoo datang dan menerima panggilan tersebut. Ternyata, penelepon itu adalah Chai Huina. Jiho yang masih berada di sana mendengar isi pembicaraan mereka. Gyeonwoo mengatakan bahwa ia pernah memiliki teman yang dulu sangat baik, tetapi kemudian berubah. Ia pun meminta Jiho untuk menjauh darinya. Malam harinya, Song Ah kembali ke kuil untuk menjalankan praktiknya sebagai dukun. Saat itu, datanglah seorang wanita, ibu dari anak yang meninggal dan sebelumnya menuduh Doyeon mencuri anaknya. Dari percakapan tersebut, Song Ah baru menyadari bahwa boneka arwah yang selama ini bersama Doyeon sebenarnya adalah milik wanita itu, yang mengalami depresi akibat keguguran. Ketika Song Ah menanyakan ciri-ciri bayinya, wanita itu menjawab bahwa bayinya mengenakan gaun biru. Ciri itu sangat cocok dengan boneka arwah yang dimiliki Doyeon. Song Ah pun segera pergi ke rumah Doyeon untuk meminta boneka tersebut, namun Doyeon menolaknya. Song Ah kemudian mengatakan bahwa ia ingin menjadi teman Doyeon karena tahu Doyeon selama ini kesepian. Song Ah lalu menceritakan kalau boneka tersebut adalah hantu bayi dan jika boneka itu terus bersama dengan Doyeon maka jiwanya akan terancam. Akhirnya Doyeon menyerahkan boneka tersebut. Song Ah membawa boneka tersebut pulang, dan hantu bayi pun ikut dengannya. Hantu itu tampak memiliki luka-luka di tangannya. Sesampainya di kuil, Jiho sudah menunggu. Ia mengatakan ingin menjadi jimat manusia bagi Gyeonwoo, terutama setelah mendengar cerita dari Gyeonwoo tentang Huina. Song Ah pun menggambarkan jimat di tubuh Jiho. Jiho yang sebenarnya berat hati harus menyerahkan robot kesayangannya, akhirnya merelakan benda tersebut untuk dijadikan jimat baru bagi Gyeonwoo, karena benda itu memiliki mata, hidung, dan mulut sebagaimana syarat jimat dalam buku kuno. Keesokan harinya, Song Ah pergi mencari wanita yang sebelumnya datang ke kuil dan hendak mengembalikan boneka arwahnya. Saat itu,
Secara kebetulan Gyeonu juga berada di lokasi yang sama setelah membuang sesuatu. Ia berdiri cukup lama sebelum akhirnya pergi. Song Ah lalu mendekati wanita itu dan memujinya karena memiliki kereta bayi yang bagus. Ia juga berkata bahwa anaknya ada di sana. Saat wanita itu menoleh, Song Ah diam-diam meletakkan boneka tersebut ke dalam kereta bayi. Ia lalu mengatakan bahwa bayi itu terlihat sangat manis. Wanita itu langsung menunjukkan ekspresi bahagia karena merasa anaknya telah kembali padanya. Arwah bayi pun akhirnya mendapat penutup yang damai, bersatu kembali dengan sosok ibunya. Tak lama setelah itu, hujan turun. Song Ah melihat pelembab bibir yang dulu ia berikan kepada Gyeonu tergeletak di tempat sampah. Ia tampak sangat sedih melihat barang pemberian tersebut dibuang di sana. Namun tiba-tiba, Gyeonu datang dari belakang dan memayunginya. Ia berkata bahwa hujan-hujanan bisa membuat Song Ah masuk angin. Saat itu, mereka pun saling bertatapan dalam diam. Saat Song Ah tengah menangis terisak, Gyeonu tiba-tiba datang dan memayunginya. Tanpa banyak bicara, Gyeonu kemudian membawanya masuk ke dalam rumah dan membuatkan teh panas untuk menenangkannya. Ketika Gyeonu hendak mengambil alas duduk, secara tak sengaja tangan mereka bersentuhan, membuat suasana menjadi canggung di antara keduanya. Song Ah lalu memperhatikan beberapa foto yang terletak di atas meja. Ia terkejut melihat ada tulisan jimat pada foto-foto tersebut. Dengan nada serius, ia bertanya siapa yang menuliskan jimat itu. Karena menurutnya, jimat tidak boleh ditulis di wajah manusia. Ia menjelaskan bahwa jimat yang digunakan untuk menangkal hantu akan sangat berbahaya jika dituliskan pada manusia yang meninggal sebelum 49 hari. Bisa berdampak fatal. Gyeonu pun mengatakan bahwa ia sudah tahu tentang hal itu, dan ia juga baru mengetahui bahwa target dari jimat tersebut adalah neneknya sendiri. Song Ah menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengenali Yeomhwa sebelumnya dan baru pertama kali bertemu dengannya di rumah kosong tempo hari. Sementara itu, Jiho yang curiga terhadap Gyeonu, diam-diam mengikutinya. Ia awalnya mengira Gyeonu akan menemui seseorang bernama Chai Huina. Namun ternyata Gyeonu justru mendatangi rumah seorang dukun, yaitu Yeomhwa. Di sana, Jiho melihat bahwa ayah Gyeonu juga berada di dalam rumah tersebut dan terlihat sangat enggan untuk bersentuhan dengan putranya. Gyeonu menyampaikan keinginannya untuk bertemu Yeomhwa guna menanyakan tentang jimat yang ada di foto neneknya. Di sisi lain, Song Ah pergi ke rumah mendiang nenek Gyeonu. Ia menemukan sesuatu yang aneh dan mencurigakan di sana. Ketika Song Ah kembali ke rumahnya, keluarganya sedang melihat-lihat foto masa kecil Song Ah. Ia pun menunjukkan benda yang ia bawa dari rumah nenek Gyeonu, yang ternyata adalah jimat untuk mengubah jiwa manusia menjadi roh. Ibunya menyarankan agar dilakukan ritual pembersihan, dan Song Ah menjelaskan bahwa jimat yang digunakan keluarga Gyeonu adalah buatan Yeomhwa. Semua yang hadir pun terkejut mendengar hal itu. Sementara itu, Gyeonu akhirnya bertemu langsung dengan Yeomhwa dan memintanya untuk membersihkan jimat dari foto neneknya. Yeomhwa menyebut bahwa Gyeonu terlahir dari roh baru, dan bahwa dirinya memiliki tugas untuk menangkal kesialan yang membayangi keluarga Gyeonu. Ia pun menempelkan jimat di dahi Gyeonu. Namun, saat itu juga Yeomhwa merasa ada sesuatu yang janggal. Ia menyadari bahwa Gyeonu telah bersinggungan dengan dukun lain, karena ada jimat asing di rumahnya. Di kuil, Song Ah memimpin ritual pembersihan untuk mendiang nenek Gyeonu, ditemani oleh ibunya dan Master Bunga. Setelah menyelesaikan ritual tersebut, Song Ah mengecek ponselnya dan melihat bahwa Jiho telah beberapa kali mencoba menghubunginya. Ia pun segera bergegas menuju rumah Gyeonu. Tanpa banyak basa-basi, Song Ah masuk ke kamar Gyeonu dan langsung mengambil robot yang telah dijadikan jimat sebelumnya. Ia menyerahkan kembali jimat tersebut kepada Gyeonu sambil memperingatkan agar jangan sampai robot itu diambil oleh orang lain. Ia lalu meminta berbicara dengan Yeomhwa di luar rumah. Namun, Yeomhwa menolak dan menyarankan agar pembicaraan dilakukan di tempat itu saja, dengan alasan agar Gyeonu juga bisa mendengar. Song Ah tetap mendesak, dan entah bagaimana, Yeomhwa akhirnya luluh dan bersedia bicara di luar. Sementara itu di kuil, Master Bunga tengah menyiapkan sesuatu untuk melawan Yeomhwa. Ia mengatakan bahwa tak heran Dewa Jenderal murka, karena kekuatannya telah disalahgunakan oleh Yeomhwa untuk menciptakan kutukan. Ibu Song Ah akhirnya mengatakan bahwa dirinya siap menerima hukuman atas semua yang terjadi. Sementara itu, Song Ah menyampaikan kepada Yeomhwa bahwa jimat roh yang berada di rumah nenek Gyeonu telah ia bersihkan. Ia juga menegaskan bahwa Yeomhwa selama ini tidak benar-benar berniat melindungi keluarga Gyeonu, melainkan justru hendak mencelakainya. Menurut Song Ah, Yeomhwa bahkan tidak melakukan ritual pembersihan seperti yang diminta Gyeonu. Tanpa mereka sadari, ternyata Gyeonu mendengar percakapan itu. Ia tampak terpukul, tetapi pada akhirnya memilih untuk membakar foto neneknya, meskipun itu adalah satu-satunya kenangan yang ia miliki. Setelah itu, Yeomhwa mengatakan bahwa urusannya sudah selesai dan berpamitan pergi.
Ia juga sempat menyindir bahwa Song Ah tidak memahami alasan mengapa ia memilih menjadi dukun Miwoldong dibanding dukun-dukun lainnya. Namun sebelum ia benar-benar pergi, Song Ah bertanya dengan nada menantang, mengapa Yeomhwa memanggil Gyeonwoo sebagai roh baru, padahal Gyeonwoo masih hidup dan sehat. Yeomhwa belum sempat menjawab ketika tiba-tiba ibu Song Ah dari kejauhan melancarkan serangan spiritual yang membuat tubuh roh Yeomhwa mulai retak. Ia memperingatkannya agar segera bertobat dan memohon ampun kepada dewa pelindungnya, karena tindakan jahatnya telah melewati batas. Yeomhwa pun pergi begitu saja, namun bukannya berhenti, Yeomhwa justru menuju rumah kosong terkutuk dan melepaskan segel yang sebelumnya dipasang oleh ibu Song Ah dan rekan-rekannya. Di sana, ia memberikan darahnya kepada roh jahat dan memanjatkan doa agar roh tersebut menjadi dewa penyelamatnya. Tindakannya yang ekstrim ini memperlihatkan betapa sesat dan berbahayanya niatnya. Keesokan paginya di sekolah, Gyeonwoo dan Song Ah masih terlihat saling canggung dan enggan berbicara satu sama lain. Ketika Song Ah melihat roh jahat yang mendekati Gyeonwoo, Jiho dengan sigap memegang tangan Gyeonwoo untuk mengusir roh tersebut. Saat Gyeonwoo hendak mendekati Song Ah, ia justru ditarik oleh Eungol dan Jiho karena harus menyelesaikan tugas kelompok yang belum rampung. Sementara itu, hubungan Song Ah dan Doyeon semakin akrab. Doyeon yang telah membantu membuatkan slide presentasi untuk Song Ah, ternyata sangat tertarik pada dunia spiritual dan merasa memiliki hobi yang sama dengan Song Ah. Mereka pun menjadi sahabat dekat. Saat jam olahraga, Doyeon mengajak Song Ah untuk memotret roh, sementara Gyeonwoo hanya melirik mereka dari kejauhan. Di lapangan basket, Gyeonwoo dan Jiho bermain bersama, sementara Doyeon terus memotret mereka. Ia terus-menerus bertanya kepada Song Ah tentang roh-roh yang terlihat. Song Ah menyadari ada roh wanita yang berniat menyerang Gyeonwoo dan segera memberi isyarat kepada Jiho untuk mendekat ke Gyeonwoo. Meskipun mereka berada di tim yang berbeda, Jiho tetap mendekat demi melindunginya. Ketika Doyeon menunjukkan hasil fotonya kepada Song Ah, ia terkejut melihat banyak sekali penampakan hantu muka rata yang mengelilingi Gyeonwoo. Hal ini membuat Song Ah segera meminta izin pulang ke kuil untuk mempersiapkan ritual pembasmian. Di kuil, ibu Song Ah menjelaskan bahwa kemunculan hantu muka rata adalah pertanda akan lahirnya dewa jahat, dan mereka yakin asal-muasalnya dari rumah kosong terkutuk itu. Bersama Master Bunga dan para dukun lainnya, mereka bersiap untuk menghadapi ancaman tersebut. Sesampainya di lokasi, mereka kembali dibuat tak habis pikir oleh kelakuan Yeomhwa yang tetap nekat memfasilitasi kelahiran roh jahat. Pertempuran pun dimulai. Song Ah tampil memukau dengan mengenakan kostum pemanah dan berhasil melumpuhkan hantu telur dengan satu tembakan yang tepat sasaran. Setelah berhasil membasmi para hantu, Master Bunga membuat makhluk-makhluk itu menyerah dan mundur. Dengan percaya diri, ia bahkan sempat menantang mereka sambil berkata bahwa ia akan mengejar mereka satu persatu. Sikapnya yang garang membuat ibu Song Ah terkejut dan berkomentar bahwa ia baru tahu Master Bunga bisa berubah seperti laki-laki juga. Setelah suasana tenang, Song Ah berkata kalau mereka harus menemukan kepala boneka yang sebelumnya telah dibuang oleh Yeomhwa, karena kepala boneka itu dipercaya sebagai pertanda datangnya dewa jahat. Mereka pun mulai mencari kepala boneka tersebut di sekitar semak-semak, berharap bisa menemukannya. Benar saja, Master Bunga akhirnya berhasil menemukannya. Ibu Song Ah menyarankan agar kepala boneka itu dibakar saja. Namun, menurut Song Ah, membakarnya tidak akan cukup, karena untuk melawan rumor, mereka perlu membalasnya dengan rumor juga. Sepulang sekolah, Gyeonwoo dan Jiho kembali mengerjakan presentasi kelompok karena sudah ditagih oleh ketua kelompok mereka. Jiho, yang ingin terus menjaga Gyeonwoo sebagai jimat manusia, diam-diam mengambil kesempatan untuk menginap di rumahnya. Ia masuk ke kamar Gyeonwoo, memastikan bahwa Gyeonwoo sudah tidur. Ia sempat menatap robot kesayangannya yang masih terpajang dan bergumam bahwa robot itu akan segera kembali ke pemilik aslinya. Saat Jiho menepuk-nepuk Gyeonwoo agar cepat tidur, Gyeonwoo ternyata terbangun dan menyuruhnya keluar dari kamar. Sementara itu, Gyeonwoo yang sebelumnya sempat menanyakan tentang Song Ah kepada Yeomhwa, mulai merasa curiga. Ia pun mencari informasi tentang dukun Miwoldong di internet dan menemukan sebuah video dokumenter tentang seorang gadis kecil yang bisa melihat roh sejak kecil dan dijadikan jimat penghasil uang oleh keluarganya. Di tempat lain, Song Ah juga mengenang masa lalunya yang kelam, saat ia dibully oleh teman-temannya karena statusnya sebagai dukun sejak usia dini. Kini Gyeonwoo mulai memahami dan merasa simpati terhadap masa lalu Song Ah. Keesokan paginya, saat akan berangkat ke sekolah, Song Ah melihat Jin-ung sedang dipukuli oleh seseorang. Jin-ung diketahui memiliki hantu anjing yang selalu mengikutinya. Melihat kejadian itu, Song Ah meminta roh anjing itu untuk menggigit pria yang menyerang Jin-ung. Setelah berhasil lolos, Jin-ung segera menelepon ibunya dan memintanya untuk tidak menghubungi siapapun karena ayahnya sudah bebas dari penjara. Namun tak lama kemudian, ayahnya muncul kembali dan mengejarnya, membuat Jin-ung berlari hingga masuk ke dalam rumah hantu untuk bersembunyi. Setelah ayahnya pergi, Jin-ung menemukan sebuah cincin di dalam rumah itu. Saat menyentuh cincin tersebut, sesuatu yang aneh terjadi padanya. Di sekolah,
hantu anjing milik Jinung tiba-tiba mendatangi Song Ah dan meminta pertolongan. Song Ah segera memutuskan untuk menjemput Jinung lebih dulu, lalu pergi menuju rumah kosong tempat Jinung berada. Di depan rumah itu, roh anjing Jinung mendesaknya untuk segera masuk dan menyelamatkan tuannya. Sebelum masuk, Song Ah sempat mengirim pesan kepada bibinya, memberitahu bahwa ia akan masuk ke rumah itu. Pesan tersebut langsung diteruskan ke ibunya Song Ah oleh sang bibi. Benar saja, di dalam rumah itu Jinung terlihat kesakitan seperti sedang dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Song Ah berusaha menolongnya. Saat itu juga, tiba-tiba pintu rumah terbuka dan secara mengejutkan Gyeonwoo masuk ke dalam rumah hantu tersebut.